Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi kita pelajaran ke PKN kelas 7. Ya, saya harap kamu semua tetap sehat dan semangat baik walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita kembali ke topik kita ya, bab 1, yaitu berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara. Komitmen maksudnya itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan kita bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara di negara kita. Jadi semua bangsa Indonesia, semua warga negara Indonesia itu harus berkomitmen terhadap Pancasila itu sebagai dasar negara. Di bab ini kita belajar subbab dengan judul A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di materi ini kita akan belajar bagaimana sejarah dari pembentukan Pancasila itu sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan pandangan hidup. Jadi kalau di sini kita belajar sejarah bagaimana lembaga yang membentuk Pancasila ini. Salah satunya adalah pembentukan BPU, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini kita tahu BPU PKI ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, yang mana tokoh dari para pendirinya atau pemimpin dari BPU PKI ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana perumusan dasar negara oleh para pendiri negara kita. Jadi perumusan dasar negara ini adalah dirumuskan oleh Panitia 9 yang anggotanya antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Jadi mereka memberi ide-ide, pemikiran apa kira-kira dasar negara kita. Jadi kemudian setelah kita tahu, setelah ada perembukan, kemudian pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno dalam rapat itu atau panitia tersebut, panitia 9, memberi pandangan mengenai Pancasila yang dinamakan dengan Pancasila. Jadi 1 Juni itu adalah diperingati setiap tahunnya sebagai hari terakhir Pancasila. Mari kita ikuti penjelasan Bapak selanjutnya di bab ini. Terima kasih. 1. Pembentukan BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Kosokai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan 62 orang dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. 2. Perumusan dasar negara oleh para pendiri negara atau Founding Father. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan idenya antara lain 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin merangkum idenya itu menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Supomo memberi masukan ide-ide atau pemikirannya antara lain persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno memberi pemikiran sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Kemudian BPU PKI menghasilkan
Piagam Jakarta, yang antara isinya antara lain adalah ketuhanan dengan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam kekuatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dari pelajaran yang tadi yang telah kamu pelajari barusan, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kamu telah mengerti dan telah mengerti lebih dalam materi kita, yaitu bagaimana sejarah pembentukan BPUPKI dan juga bagaimana perumusan dasar negara oleh para pendiri negara kita. Jadi kita tahu itu semua dari materi kita hari ini. Jadi saya harap anak-anak kami bisa mengerti dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kamu tetap berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu adalah pemersatu kita dalam kehidupan bernegara, yang mana kita tahu negara kita ini adalah berbineka tunggal ika. Artinya kita tidak hanya satu suku, satu agama, tapi kita bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam agama. Jadi dari bermacam-macam itu yang mempersatukannya adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila ini telah ditetapkan oleh para pendiri negara kita. Jadi saya harap kamu telah mengerti materi kita dan kamu bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan, dalam berkenegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya harap semua tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Terima kasih.